Susah dan senang, sedih dan bahagia, datang silih berganti, dan hanya ketakwaan sajalah yang akan terus abadi mengikuti kita semua sampai hari kiamat. Istri kita akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan istri kita. Tidak akan menemani kita di dalam kubur. Anak kita tidak akan menemani kita di dalam kubur. Apalagi pekerjaan, apalagi sahabat, apalagi juga orang tua juga tidak menemani kita di dalam kubur. Yang menemani kita di dalam kubur adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka kumpulkanlah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di awal mukaddimah Al-Fakir membacakan satu ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirnya kita ke alam dunia ini, dilahirkannya kita, dihantarkannya kita oleh Allah ke alam dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada satu kalimat, ada satu dalam kitab usul fikih yang berbunyi al-ujrah biqadaril masyaqqah, yang artinya pahala tergantung bagaimana kadar kesulitan. Jadi jika kita semakin berat, semakin sukar melaksanakan pahala amal tersebut, maka pahalanya semakin besar. Semakin kita banyak cobaannya dalam melaksanakan ibadah, maka pahala tersebut akan semakin besar yang kita peroleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana contoh orang yang sudah menikah, dia beribadah tentu berbeda dengan orang yang belum menikah dia beribadah. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah cobaannya jauh lebih berat daripada orang yang belum menikah. Orang yang ibadah dalam kondisi nganggur tentu pahalanya tidak sama dengan orang yang ibadah dalam kondisi bekerja ataupun berdagang. Kenapa? Karena cobaannya berbeda. Ketika berdagang, ketika bekerja, dia harus ibadah juga, sehingga dia harus membagi waktu dan tenaga agar bisa beribadah kepada Allah. Sedangkan orang yang nganggur, dia punya banyak waktu untuk bisa beribadah kepada Allah, sehingga dengan mudah dia gampang beribadah. Maka karena itu pahalanya berbeda. Orang yang sudah punya anak dengan orang yang belum punya anak tentu pahalanya berbeda. Kenapa? Karena orang yang sudah punya anak dan dia istiqomah ibadah, maka pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang sudah menikah tapi belum punya anak. Tentu pahalanya tidak sama. Karena apa? Karena cobaannya berbeda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sayang seribu sayang, masih ada di antara kita, bahkan banyak orang-orang di antara kita yang menjadikan cobaan tersebut, ujian tersebut sebagai alasan untuk meninggalkan ibadah, sebagai alasan untuk tidak mengerjakan ibadah. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak beribadah? Dia jawab, saya sibuk. Kenapa engkau tidak ibadah? Saya sibuk ngurus keluarga, saya sibuk ngurus pekerjaan, saya sibuk mengurus perdagangan dan lain sebagainya. Padahal jika dia melakukan ibadah dalam kondisi kesibukan seperti itu, justru pahalanya lebih besar daripada orang-orang yang tidak sesibuk seperti dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sayangnya keyakinan orang seperti itu, dia menganggap tidak perlu lagi saya ibadah karena dengan kerja juga sudah cukup ibadah. Saya tidak perlu lagi sholat karena ngurus keluarga, ngurus anak, istri juga sama ibadah, jadi saya nggak perlu sholat lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah nasib orang-orang tersebut yang punya keyakinan seperti itu? Maka pada hari kiamat seperti apa kondisinya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menukil dari sebuah kitab Nasoihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya nanti pada hari kiamat akan datang 4 golongan manusia, 4 golongan dari umat manusia yang mereka akan demo, mereka akan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak terima kalau diri mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka tidak mau dimasukkan ke dalam neraka karena alasan tidak beribadah, tapi mereka punya alasan kenapa mereka tidak beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusi ala arba'ati ajnas. Sehingga 4 golongan tersebut pun berdebat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab debat-debat mereka. Siapakah mereka? Yang pertama, minan nasi alal agniya, yaitu kedatang golongan orang-orang kaya
orang-orang konglomerat, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya harta yang begitu banyak, jutawan bahkan miliarder. Mereka ini datang kepada Allah berbondong-bondong agar minta dispensasi, agar minta diringankan, agar jangan sampai dimasukkan ke neraka karena alasan tidak beribadah. Tapi mereka punya alasan tersendiri mengapa mereka tidak beribadah, yaitu karena mereka sibuk ngurusin jabatan mereka, karena mereka sibuk ngurusin harta mereka, karena mereka sibuk ngurusin perdagangan mereka, karena mereka sibuk ngurusin harta dunia mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab atas golongan tersebut, "Wahai manusia, apakah kalian tidak tahu bi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam? Apakah kau tidak tahu bahwasanya ada hambaku yang bernama Sulaiman bin Daud alaihi wassalam? Dia kaya, dia raja, dia punya kekuasaan dan dia juga seorang penguasa, tetapi dia masih beribadah kepada aku. Dia masih mau sholat, dia masih mau belajar daripada membaca kitab sucinya, dan dia selalu meningkatkan ketakwaan dirinya kepadaku. Dan tidak ada alasan buat kalian, hai orang-orang kaya, untuk tidak beribadah. Maka hendaklah kalian sekarang juga masuk semuanya ke dalam nerakaku." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya golongan pertama pun dicampakkan oleh Allah, semuanya dijeblosin ke dalam neraka. Akhirnya muncul golongan yang kedua, yang protes, yang demo kepada Allah. Mereka tidak bisa beribadah. Siapakah mereka? Yaitu alal abid, itu golongan dari kalangan hamba, dari kalangan pekerja, karyawan, PNS, ASN, aparat, pemerintah dan lain sebagainya, baik dari level yang paling rendah yaitu hamba sahaya sampai level yang paling tinggi menjadi wali kota dan juga menjadi hamba-hamba abdi dalam negara. Mereka semuanya demo kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Karena alasan apa? Karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Karena mereka adalah PNS, waktu jam kerjanya sangat panjang, belum ditambah lembur. Karena mereka adalah orang-orang yang harus kejar target, sehingga mereka sampai tidak lupa pulang. Karena apa? Karena belum sampai targetnya terpenuhi, maka anti atau pantang dia harus pulang ke rumah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu beraninya mereka protes kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab argumentasi mereka dengan apa? Bi Yusuf alaihi salam. "Wahai manusia, apakah kau tidak melihat, tidak memperhatikan hambaku siapa? Yusuf alaihi salam. Dia juga adalah pegawai, dia juga adalah abdi negara, dia juga pernah jadi budak di kerajaan Fir'aun. Dia menjadi hamba sahaya di kerajaan Fir'aun. Dia begitu kerja siang malam tiada henti jadi budak, tetapi dia sekalipun tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepadaku. Dia tidak pernah meninggalkan sholatnya kepadaku, dan dia tidak pernah meninggalkan berdoa kepadaku. Maka oleh karena itu, hai para pekerja, wahai para karyawan, tidak ada alasan untuk kalian meninggalkan ibadah dan masuklah kalian ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, golongan orang yang protes kepada Allah. Siapa mereka? Yaitu alal mardo, yaitu orang-orang yang suka sakit, yang sering gampang sakit, yang punya penyakit. Dalam arti di sini bukannya penyakit yang sampai melumpuhkan panca indera, bukan keterbelakangan mental atau seperti tunarungu, bukan. Tapi yang benar-benar sakit secara fisik saja. Panca inderanya masih sehat mendengar, masih sehat melihat, hatinya, pikirannya masih tetap normal. Maka mereka semua datang berbondong-bondong kepada Allah agar mereka diampuni, agar mereka dimaafkan, karena mereka tidak beribadah selama hidupnya di dunia. Apa kata Allah? Hai orang-orang sakit, apakah kau tidak melihat hambaku? Siapa? Ayub alaihi salam. Dia adalah hambaku yang soleh. Dia juga penyakitan. Dia pernah sakit berkepanjangan sampai belasan tahun. Tapi apakah dia meninggalkan ibadah selama sakitnya? Tidak. Sekalipun selama sakitnya dia tidak pernah meninggalkan sholat. Maka kalian wahai orang-orang sakit, tidak ada alasan untuk kalian meninggalkan ibadah kepadaku. Maka hendaklah kalian semua masuk ke dalam nerakaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, golongan yang keempat, mereka adalah protes. Mereka protes kepada Allah, mengapa selama hidupnya tidak beribadah kepada Allah agar jangan sampai dimasukkan ke neraka. Siapakah mereka? Mereka adalah alal fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin,
yang gak punya apa-apa, yang hidupnya menggelandang, yang hidupnya benar serba kesulitan, buat makan susah, buat tempat tinggal juga tidak punya. Akhirnya mereka sibuk mencari uang, sibuk mencari kerjaan, tapi tidak pernah mencukupi daripada kehidupan mereka. Saking sibuknya mencari kerjaan dan uang sampai mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengadu kepada Allah agar mereka diampuni dan didispensasi, agar jangan sampai dimasukkan ke neraka, karena selama hidupnya mereka ini hidupnya miskin, sampai saking miskinnya tidak bisa melaksanakan ibadah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai manusia, orang-orang fakir, apakah kau tidak melihat hambaku? Siapa? Isa bin Maryam alaihissalam. Dia adalah orang miskin. Bahkan saking miskinnya Nabi Isa tidak menikah. Hari ini Pak, banyak orang miskin ngegelandang tapi masih tetap menikah, masih tetap punya anak, gendong-gendong anak kemana-mana dibawa. Nabi Isa alaihissalam saking miskinnya tidak menikah. Saking miskinnya beliau tidak punya rumah. Bahkan dalam riwayat dikatakan rumahnya Nabi Isa hanyalah sebuah pohon. Apabila dari pagi sampai siang beliau berada di arah barat untuk menghindari sinar matahari, tapi ketika dari siang sampai sore beliau berlindung di sebelah pohon arah timur agar terhindar dari teriknya matahari. Itulah rumahnya Nabi Isa alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala menolak argumentasi mereka, menolak demo mereka, bahwasanya tidak ada alasan buat orang fakir sekalipun mereka sibuk nyari duit, sibuk nyari dunia, sampai akhirnya tidak beribadah. Maka kalian semua, hai orang fakir, hendaknya kalian aku masukkan ke dalam nerakaku semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, yang hadir di sini, hendaknya kita jangan sampai jadikan alasan keluarga, anak, istri, pekerjaan, perniagaan, dan dunia, alasan apapun untuk kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya ibadah itu adalah wajib. Kita menuntut ilmu juga wajib. Yang bagi belum bisa baca Quran, wajib belajar baca Quran. Yang belum paham tata cara sholat yang benar, wajib belajar bagaimana tata cara sholat yang benar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ibadah. Karena apa yang ada pada diri kita, harta, anak, istri, keluarga, orang tua, jabatan, akan kita tinggalkan semuanya. Akan kita tinggalkan semuanya. Tidak ada satupun yang ikut kepada kita di dalam kubur. Yang ikut kepada kita di dalam kubur adalah iman dan amal soleh kita.